Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Ahmad dengan NIM 32. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen kinerja. Teman-teman di sini apa itu manajemen kinerja? Jadi manajemen kinerja itu adalah proses berkelanjutan yang dilakukan organisasi untuk merencanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja karyawan agar selaras dengan tujuan organisasi. Jadi bukan sekedar penilaian tahunan, melainkan siklus yang berkelanjutan. Dan di manajemen kinerja ini itu melibatkan komunikasinya itu dua arah. Jadi ada antara atasan sama bawahan. Dan untuk menghubungkan manajemen kinerja ini tuh ada individu dengan strategi organisasinya. Nah, jadi sifat utamanya itu yaitu proses berkelanjutan di mana ini tuh beda dari penilaian kinerja yang cuma ada periodiknya. Di sini tuh dia sepanjang tahun melalui siklus planning, monitoring, reviewing, terus ntar ada rewardingnya. Di sini ada bedanya manajemen kinerja sama yang cuma penilaian kinerjanya doang. Di situ ada di sini ada empat aspek. Yang pertama dia aspek sifat. Kalau manajemen kinerja itu dia prosesnya berkelanjutan. Kalau penilaian kinerja itu dia cuma periodik, jadi di waktu-waktu tertentu aja. Terus dari segi aspek fokusnya itu juga manajemen kinerja itu fokusnya di pengembangan dan perbaikan. Sedangkan kalau penilaian kinerja itu cuma di measuring hasilnya aja gitu. Dari segi aspek waktunya, eh, karena manajemen kinerja karena dia berkelanjutan, jadi dia itu sepanjang tahun, jadi rutin. Sedangkan penilaian kinerja itu cuma tahunan atau semesteran, jadi kayak setahun mungkin bisa sekali atau setahun dua kali gitu. Dari segi orientasinya, manajemen kinerja pun juga itu dia eh, bersifat masa depan atau perbaikan, sedangkan penilaian kinerja itu masa lalu atau evaluasi bentuknya. Tujuan dari manajemen kinerja itu apa aja? Di sini tuh ada satu yaitu penyelarasan tujuan, di mana tujuannya itu untuk menyamain tujuan individu sama tujuan organisasinya. Jadi biar nggak beda tujuan gitu. Terus dari segi apa yaitu di produktivitas yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Lalu ada dasar keputusan SDM untuk menjadi dasar promosi, kompensasi dan pelatihan. Lalu ada di umpan balik atau feedback di mana di sini tuh memberikan feedback yang konstruktif ke karyawan. Terus juga ada di pengembangan kompetensi yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri. Dari siklusnya manajemen kinerja itu ada empat tahap yang berjalan sepanjang periode kerja, yaitu pertama di planning, di mana di sini tuh dia menetapkan sasaran kinerja dan indikator kinerja, jadi kayak ada eh, visi dan misinya gitu. Terus yang kedua yaitu monitoring, yaitu observasi dan pemberian umpan balik berkelanjutan. Jadi di sini setelah ada visi misinya disampaikan ke karyawan-karyawannya biar apa yang harus dilakukan gitu. Jadi what to do-nya apa. Terus yang ketiga itu ada di reviewing, yaitu evaluasi terhadap pencapaian target. Karena kan tadi udah ditetapkan targetnya, terus disampaikan, terus itu direview tentang target yang udah dicapainya. Terus ketika target udah dicapai atau udah di akhir, yaitu rewarding atau insentif atau rencana pengembangan lanjutan. Jadi eh, ada kayak misal bonus atau apa ketika targetnya tercapai gitu. Di bagian komponen utama sistem manajemen kerja yaitu ada di penetapan sasaran di mana ini tuh ngasih goal setting dengan pendekatannya SMART atau OKR. Terus ada di standar dan indikatornya yaitu KPI itu sebagai tolak ukur pencapaian kinerja. Terus dalam feedback berkelanjutannya itu proses feedback yang terus berjalan, jadi bukan hanya sekali. Eh, lalu ada metode evaluasinya yaitu ada self assessment, penilaian atasan sama 360 degree feedback. Jadi ada penilaian berdasarkan kita sendiri, penilaian dari atasan sama
penilaian dari keseluruhannya gitu. Terus ada ditindak lanjut yaitu ada coaching, pelatihan, dan sistem penghargaan atau rewarding. Terus manfaatnya manajemen kerja bagi organisasi itu apa? Sini ada satu yaitu meningkatkan keselarasan strategi dan eksekusi organisasi. Terus ada yang kedua membantu identifikasi talenta dan calon pemimpin masa depan. Jadi untuk melihat potensial. Yang ketiga yaitu menjadi dasar objektif untuk keputusan kompensasi dan promosi. Jadi eh, kompensasi dan promosi itu objektif gitu. Dan yang terakhir yaitu mendorong budaya kinerja yang berorientasi pada hasil gitu. Terus kalau dari sisi karyawannya itu manfaatnya ada satu yaitu kejelasan ekspektasi di mana karyawan itu tahu persis apa yang diharapkan dari peran mereka. Jadi eh, mereka tahu tahu jelas job desk mereka tuh apa. Terus ada umpan balik reguler di mana feedback berkala itu membantu perbaikan diri secara konsisten. Terus ada peluang pengembangan di mana jalur karirnya itu lebih terarah dan terukur, dan ada pengakuan kontribusi. Jadi kerja keras dan hasil kerja karyawan itu dapat apresiasi nyata. Lalu ada tantangan dalam implementasi manajemen kinerja, yaitu ada bias penilai atau bias penilai. Jadi bias penilai ini tak ada halo effect, recency bias, dan leniency bias. Jadi kan namanya penilaian itu kadang yang A, misal penilaiannya A, karena dia dekat sama si karyawan B, bisa aja jadinya ntar menimbulkan bias gitu. Lalu ada standar kinerja yang tidak jelas atau tidak terukur, kurangnya pelatihan bagi penilai atasan, karena pelatihan itu bukan hanya untuk karyawan tapi untuk atasan juga diperlukan. Terus ada resistensi karyawan terhadap proses evaluasi, sama ada ketimpangan antara ekspektasi dan realita di beban kerjanya. Jadinya kesimpulannya manajemen kinerja itu adalah proses strategis yang berkelanjutan. Jadi bukan cuma aktivitas administratif semata, tapi efektivitasnya itu bergantung pada keselarasan tujuan, komunikasi terbuka, dan tindak lanjut yang konsisten. Di mana implementasi yang baik itu bakal berkontribusi pada peningkatan kinerja individu sekaligus pencapaian tujuan organisasinya. Mungkin sekian tugas videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.